asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pagi ini coba kita akan sama-sama membaca salah satu risalah Buya Natsir berjudul Ilmu Kekuasaan dan Harta adalah Amanah Allah. Diterbitkan oleh Bulan Bintang Jakarta. Ini kopiannya. Dan ini merupakan pidato atau ceramah Buya Natsir pada khutbah Idul Fitri 1 Syawal 1364 Hijriah atau pada tanggal 12 Januari 1967 di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Jakarta. Jadi ini disampaikan oleh beliau pada tahun 67. Beliau sampaikan terlebih dahulu dengan tahmid, dengan ucapan syukur telah sampai kepada 1 Syawal sebagai ibadah di bulan suci Ramadan. Lalu beliau mengatakan Idul Fitri adalah hari raya pembinaan fitrah pribadi, yaitu hari kembalinya kita dari perjalanan ruhaniyah, di mana kita dapat menumbuhkan sifat-sifat dan budi pekerti yang mulia sebagai dasar hidup orang bertakwa, dan menumbuhkan kekuatan batin yang akan memelihara kita daripada meluncur kepada derajat yang rendah kembali. Setelah Ramadan, kita mendapatkan puncak kekuatan dan kualitas ruhaniyah, lalu kemudian menumbuhkan budi pekerti, menjaga pribadi kita, akhlak kita agar tidak meluncur jatuh kembali kepada hal-hal yang rendah gitu sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kekuatan batin yang seperti inilah yang perlu sekali. Sebab ternyata ada satu undang-undang alam atau sunnatullah yang menunjukkan bahwa sebagai manusia kita mempunyai satu kecenderungan untuk meluncur dari makom atau derajat mutu yang tadinya sudah kita capai, yaitu apabila kita tidak awas dan tidak mawas diri. Dengan satu lukisan yang terang dan hidup, firman Allah menggambarkan bahwa tingkah laku seseorang yang telah meluncur itu seperti dalam surah Yunus ayat 12. Wa idza masal insanu durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massah. Yaitu apabila kesusahan menimpa manusia, ia berdoa memanggil kami, kata Allah, sambil berbaring, duduk, berdiri. Tatkala kami hilangkan kesusahannya, ia lalu kemudian berjalan, seolah-olah ia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan kesusahan yang pernah menimpanya. Di tempat lain juga disebutkan, فَإِذَا رُكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Al-Ankabut ayat 65. Apabila mereka naik bahtera, naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama baginya. Tetapi apabila ia telah selamat sampai ke daratan, lalu mereka menyekutukannya lagi untuk kufur kepada nikmat yang kami telah berikan kepada mereka dan untuk tenggelam dalam kesenangan. Tetapi nanti mereka akan tahu bagaimana nasib mereka. Begitulah umumnya manusia, kalau lagi kesulitan, kesusahan, merasa dekat gitu, ingat sama Allah. Luar biasa berdoa, beribadah, memohon keselamatan, kesehatan, kesembuhan gitu. Tapi giliran sudah sehat, giliran sudah membaik, ya kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Buya Natsir. Dan itu kemudian beliau kutip surah Al-Hasyr ayat 19. Kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Mereka itu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka orang-orang yang lupa diri, lupa daratan gitu. Dan tentu ini sebuah kerugian, kecelakaan kalau kemudian Allah membuat kita lupa gitu. Lupa terhadap agama, terhadap keyakinan, keimanan, lupa kepada Allah, lupa kepada syariatnya. Musibah besar. Jadi beliau katakan orang yang tadinya sudah rela mengorbankan kepentingan diri untuk kepentingan masyarakat dan bangsa, di tengah jalan dia bisa meluncur, jatuh
menjadi orang yang tidak segan-segan mengorbankan kepentingan masyarakat dan bangsa untuk kepentingan pribadi. Orang yang tadinya benar dan menegakkan kebenaran di tengah jalan bisa meluncur menjadi orang yang mau benar sendiri, walaupun tidak benar. Orang yang tadinya adil dan menegakkan keadilan, berniat hendak menegakkan keadilan, di tengah jalan bisa meluncur menjadi orang yang mau menang sendiri, walaupun dengan sewenang-wenang. Jadi ada orang yang kemudian dia bisa berubah gitu, seperti kasus siapa namanya, Ade Armando itu. Banyak yang kemudian melakukan pembelaan ya, tentu saja di luar apa yang terjadi kepada dirinya. Banyak yang menyatakan dulunya dia seorang yang sangat Islamis gitu, sangat baik dan sebagainya. Tentu saja itu kita hargai masa lalunya gitu. Tapi untuk itulah kenapa hidayah itu sangat mahal. Bagaimana kemudian seseorang bisa tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa pula kemudian kita harus tetap meminta petunjuk kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Atau kita berdoa Allahumma tsabbit qalbi ala dinik gitu. Agar kita orang yang berubah dari buruk jadi baik, dari baik jadi makin baik, bukan dari baik jadi buruk gitu. Tentu saja kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi seperti itu gitu. Nah, tentu saja juga kita berharap orang-orang yang seperti itu masih bisa mendapatkan hidayah gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, tentu saja itu adalah hasil perbuatannya sendiri, maka dia akan menanggung apa yang dia telah perbuat. Nah, proses peluncuran ini dari makom dan derajat yang mulia kepada derajat yang hina, atau proses yang diistilahkan oleh Pak Nasir dengan degenerasi atau degradasi, semacam ini disebut dalam Al-Quran dengan istilah istidraj. Dan istidraj ini dalam Al-Arab 181 beliau kutip, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami lalaikan mereka dengan kesenangan-kesenangan dari jurusan yang mereka tidak tahu. Jadi seolah-olah mereka kuat, mereka hebat, mereka senang, mereka bahagia. Padahal mereka bermaksiat, mereka inkar, mereka kufur gitu kepada ayat-ayat Allah, mereka menghina Islam, menghina Rasulullah, melecehkan agama gitu. Dan nampaknya baik-baik saja gitu. Sehat-sehat saja, kaya raya gitu, nampak bahagia. Nah, itu yang kemudian diistilahkan dengan istidraj dalam Al-Arab 181. Seolah-olah mereka seperti itu, tapi sesungguhnya mereka sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan untuk mendapatkan kemurkaan yang pedih. Nah, proses ini berlaku kata beliau oleh karena yang bersangkutan terbawa hanyut oleh berbagai rupa kesenangan, tertipu oleh perasaan bahwa situasi dan kondisi sudah serba menguntungkan, terbawa hanyut oleh arus nafsunya sendiri dan hawa nafsu orang sekelilingnya. Sedang ia tidak memiliki satu kekuatan batin sebenarnya untuk menjadi ibarat sauh atau jangkar yang bisa menahannya daripada terbawa hanyut. Jadi orang-orang seperti itu, orang-orang yang terbawa hanyut kata beliau. Lantaran suara domir atau suara hati nuraninya sudah membisu. Dia tidak cukup kuat lagi untuk selalu hati nuraninya bisa memperingatkan dia. Setiap kali ia sampai kepada pinggir batas antara yang pantas dan yang tidak pantas, antara yang hak dan yang batil. Kian hari baginya garis demarkasi di antara baik dan buruk, antara halal dan haram, semakin samar dan bertambah kabur. Ini faktanya, realitasnya, kita banyak sekali mendapati fenomena seperti ini. Nah, cita-citanya itu, idealismenya yang tadinya menyala berkobar-kobar dari hari ke hari semakin surut, lambat laun jadi padam sama sekali. Idealisme digantikan oleh kultus kepada egonya sendiri. Kian lama, kian sukar ia lepas dari cengkraman kultus nafsu kasarnya tersebut. Nah, proses ini bisa terjadi tidak saja pada orang per orang, tapi juga dalam masyarakat yang lebih luas. Perkara-perkara yang seperti ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, kata beliau, mari kita dengarkan kembali satu metafor yang diberikan oleh Rasulullah untuk melukiskan bagaimana berlakunya proses peluncuran, proses jatuhnya kehidupan bermasyarakat itu. Nah, kata beliau ada manfaatnya memperhatikan satu regenerasi atau proses
satu usaha pemulihan nilai-nilai hidup bermasyarakat dan bernegara di tanah air yang kita cintai ini. Kata beliau ini, metafor itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah ad-dunya bustanun tazayyanat bi khamsati asya, ilmil ulama, wa adlil umara, wa ibadatil ibad, wa amanatit tujjar, wa nasihatil muhtarifin. Metafor yang pertama itu adalah dunia ini ibarat satu kebun, dihiasi dengan 5 macam perhiasan. 1, ilmunya orang yang berilmu, para cerdik pandai. 2, keadilan orang yang memegang kekuasaan. 3, ketertiban ibadah hamba Allah yang beribadah. 4, kejujuran para pedagang dan pengusaha. Dan kelima, kedisiplinan para karyawan di berbagai bidang. Dengan mentamsilkan masyarakat dunia ini sebagai sebuah kebun, maka kelima golongan ini, yakni ulama, intelektual, penguasa, lalu pedagang, orang beriman yang beribadah, dan karyawan di berbagai lapangan, itu ibarat bunga yang memberikan sumbangan bagi pembinaan masyarakat yang indah, masing-masing dengan corak dan warna masing-masing, sesuai dengan pembawaan masing-masing. Kemudian tamsil itu berbunyi, faja'a iblis bi khamsati a'lam wa aqamaha bi janbi hadil khams. Tapi iblis datang dengan 5 panji lah, 5 bendera gitu. Yang ditancapkan bendera-bendera itu di samping 5 yang tadi, di samping ulama, umaro, abid gitu, tujar, dan orang-orang karyawannya sini. Nah, faja'a bil hasad faraqazahu bi jambil ilm, wa ja'a bil jawr faraqazahu bi jambil adl, wa ja'a bil riya faraqazahu bi jambil ibadah, wa ja'a bil khiyanah faraqazahu bi jambil amanah, wa ja'a bil ghushi faraqazahu bi jambil nasihah. Jadi iblis itu kan menancapkan bendera, 5 bendera di samping yang 5 tadi. Yakni bendera hasad ditanamkan di sebelah ilmu atau alimnya ulama dan cerdik pandai. Lalu datang dia membawa bendera kezaliman, dipancangkan, ditanamkan di sebelah keadilan penguasa. Datang pula dengan bendera ria, dikibarkan di samping ibadahnya orang yang beribadah. Datang juga iblis dengan bendera khianat, disisipkannya di sebelah kejujuran para saudagar dan pengusaha. Datang pula dengan bendera ingkar, dipasangkannya di sebelah disiplinnya para karyawan. Itulah tamsilnya. Nah, saudara-saudara, kata beliau, akan bagaimanakah nasibnya suatu umat apabila alim ulamanya bersifat hasad, apabila ilmu dipakai untuk penipu orang awam, apabila ayat-ayat Quran dan hadis Rasul dijual dengan harga murah untuk memenangkan yang salah, mengalahkan yang benar, guna kesenangan sendiri, asal sesuai dengan keinginan orang banyak atau selera para penguasa yang sedang berwenang. Ini luar biasa kritik Pak Nasir juga kepada mereka yang digolongkan dengan golongan ulama, intelektual, cendekiawan. Bagaimana pula nasibnya suatu bangsa apabila para cerdik pandainya tidak memandang ilmunya untuk keselamatan bersama, akan tetapi dipergunakannya untuk menghalalkan dan melegalisir korupsi dan pemerasan terhadap rakyat banyak. Bagaimana nasib umat apabila orang yang memegang kendali kekuasaan memandang kekuasaan untuk berkuasa saja menurut seleranya masing-masing? Bagaimana nasibnya umat apabila anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang tukang peninggalkan ibadah, orang-orang yang suka meninggalkan ibadah, atau beribadah hanya untuk ditonton orang banyak? Apa ya istilah sekarang itu, untuk diviralkan gitu, berselfie ria dalam beribadah gitu. Tentu saja memang niat sangat menentukan gitu. Lalu bagaimana nasib umat hanya berteriak memanggil Allah bila bertemu dengan kesulitan, kemudian bila terlepas dari kejepitan itu, ia melupakan Tuhan, lalu memuja hawa nafsunya kembali. Bagaimana nasib suatu masyarakat, kata beliau, bila sikut sintung sudah merajalela, bila para saudagar dan pengusahanya sudah kehilangan kejujuran, benderanya adalah bendera khianat, timbangan dan dacinnya sudah menipu, meter pengukurnya sudah mencuri, harta benarnya digunakan untuk kesenangan sendiri. Dengan semuanya siapa kuat, siapa jaya. Siapa lemah menjadi mangsa.
Akan berapakah tenaga produksi yang akan hilang percuma, kata beliau, apabila bendera para karyawan, para pekerja, staf, bendera centang prenang dan masa bodoh. Masing-masing bertindak menurut hukum sendiri-sendiri, tidak peduli akan tata tertib yang harus berlaku untuk mempertinggi hasil dan daya guna. Jadi kalau karyawannya sudah tidak disiplin, atau kerjanya rendah, bagaimana nasib suatu produksi, dan tentu saja akan merugikan masyarakat. Nah, saudara-saudara, kata beliau, apabila dalam suatu masyarakat atau negara sudah berlaku proses yang demikian, maka bila kembali kepada tamsil yang tadi, maka masyarakat atau negara yang semacam itu niscaya akan berubah dari satu kebun yang indah permai dan dihiasi dengan bunga-bunga yang harum beraneka warna menjadi hutan belukar, ditumbuhi oleh alang-alang panjang, tempat bersarangnya binatang-binatang buas dan ular berbisa. Dari ulama yang benar, dari penguasa yang adil, dari para pedagang yang jujur, dari para pekerja, mereka yang disiplin, lalu kemudian dari orang-orang ahli ibadah, lalu berubah menjadi orang-orang yang khianat terhadap ilmu, mereka penguasa zalim, lalu kemudian orang ibadah jadi ria, lalu kemudian para saudagar, para pengusaha jadi khianat, tidak jujur, dan para karyawan tidak disiplin lagi. Nah, tamsil-tamsil seperti itu, yang awalnya bagus, indah kebun itu, jadi hutan belukar yang berbahaya. Jadi memang akan begitulah jadinya, kata beliau, bila masing-masing golongan dalam masyarakat itu sudah sama sekali asing dari pengertian dan kosong dari kesadaran bahwa kedudukan apapun yang ditempati masing-masing, tiap-tiap kedudukan itu merupakan amanah. Hal itu bisa terjadi, kata beliau, kerusakan bisa terjadi apabila tidak memahami bahwa apa yang dititipkan kepada mereka itu amanah, bahwa ilmu yang dititipkan kepada ulama, intelektual, dan cendekiawan adalah amanah, bahwa kekuasaan yang diberikan kepada para penguasa juga adalah amanah, bahwa ibadahnya orang yang beribadah juga bagian dari amanah dia sebagai abid, termasuk juga harta yang dititipkan kepada para pengusaha itu juga adalah amanah, dan kedisiplinan, kejujuran, etos kerja tinggi kepada para karyawan itu juga bagian daripada menjalankan amanah. Kalau itu semua sudah hilang, berarti mereka adalah bukan orang-orang yang amanah. Maka beliau katakan, sikap teguh dalam menunaikan amanah adalah salah satu sendi bagi pembangunan hidup bermasyarakat. Artinya pula, kalau sendi amanah ini runtuh, maka runtuhlah masyarakat, gitu, akan rusaklah masyarakat. Kemudian beliau jelaskan lebih dalam. Ilmu, kata beliau, yang dimiliki oleh para alim, para cerdik cendekia adalah karunia ilahi yang diamanahkan kepada orang yang memiliki ilmu. Untuk apa? Mereka bertanggung jawab untuk memelihara dan mengembangkan ilmu, menebarkan dan menyiarkan ilmu, sehingga dapat dimiliki anggota masyarakat seluas-luasnya. Berkewajiban menjaga kebersihan ilmu sebagai alat pencari dan penegak kebenaran, menjadi integritas ilmu daripada kemasukan barang-barang palsu yang diselipkan dalam bungkus rumusan-rumusan yang kuasi ilmiah atau seolah-olah ilmiah padahal tidak ilmiah. Beliau kutip satu hadis, la yu'allimanna qaumun jiranahum wa la yata'allamanna qaumun min jiranihim aw lau ajilannahumul uqubah. Setiap golongan harus mengajari tetangganya. Setiap golongan harus belajar kepada tetangganya. Kalau tidak, aku akan segera jatuhkan hukum siksa. Jadi betapa tiap anggota masyarakat harus menjadi bagian dari komunitas yang berilmu secara dinamis, saling memberikan pengajaran. Al-Baqarah 46 juga beliau kutip, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu talbiskan, samar-samarkan, campur adukan yang benar dengan yang palsu, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu tahu. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaikum syirarakum. Rasulullah bersabda, hendaklah kamu menganjurkan berbuat kebaikan dan hendaklah kamu melarang dari berbuat keburukan. Kalau tidak,
pasti Allah akan menjadikan orang-orang yang jahat di antara kamu bersamamu. Ini peringatan sangat penting ya dan sangat keras bahwa kita akan dikuasai oleh orang-orang yang jahat apabila kita tidak beramar ma'ruf dan tidak bernahi munkar. Jadi kalau kita ingin dikuasai, kita ingin memiliki penguasa yang baik, penguasa yang adil, maka proses amar ma'ruf nahi munkar ini harus berjalan. Maka kata beliau, akan berbahagialah salah satu umat yang dalam lingkungannya ada ulama dan cerdik pandai yang menyadari bahwa kelimpahan ilmu yang ada pada diri mereka merupakan amanah yang dipercayakan Allah kepada mereka yang harus mereka gunakan untuk membimbing menjaga kaum awam agar tingkat kecerdasan mereka bertambah maju dan terpelihara dari kesesatan dan kebatilan. Digunakan untuk menegur dan membetulkan para penguasa agar mereka pun jangan keliru mempergunakan wewenang mereka. Jadi fungsi ulama, fungsi cendekiawan, fungsi ilmuwan salah satunya adalah mengingatkan, menegur, membimbing para penguasa agar penguasa menjalankan wewenangnya dengan benar dan mereka bersikap adil. Lalu beliau bahas yang kedua, bahwa juga kekuasaan itu adalah karunia ilahi. Setelah ilmu, kekuasaan juga adalah karunia ilahi yang diamanahkan kepada para penguasa untuk dijalankan sesuai dengan norma-norma yang digariskan Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bi innallaha kana sami'an basira. An-Nisa 58. Sungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada yang haknya. Dan hendaklah kalian memberikan hukuman di antara manusia dengan hukuman yang adil. Sesungguhnya Allah memberikan nasihat kepada kamu dengan sebaik-baik perkara, karena Allah itu maha mendengar, maha melihat. Ini dalil yang sering digunakan untuk menunjukkan betapa ada tugas utama dari para penguasa, dari pemerintah, yakni menunaikan amanah dan bertindak adil. Jadi kata beliau, kekuasaan bukan semata-mata berkuasa, tetapi untuk menegakkan hukum dan keadilan, untuk memberikan hak kepada siapa saja yang berhak atasnya, sekalipun yang berhak itu berada dalam posisi yang lemah. Jadi beliau senantiasa mengatakan bahwa negara, kekuasaan, pemerintahan itu alat, bukan tujuan. Itu sarana, bukan sesuatu yang harus dicapai di bagian akhir, tapi sebagai alat, sebagai sarana untuk dapat menegakkan keadilan, untuk dapat amanah tertunaikan. Nah, kemudian beliau katakan peringatan ilahi kepada para penguasa yang menurutkan keinginan dan kemampuan sendiri, lalu tidak mengambil pusing dengan norma-norma keadilan dan kebenaran. Wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan sekali-kali engkau menyangka bahwa Allah tidak memperhatikan apa-apa yang sedang dibuat oleh orang-orang yang zalim itu, yaitu sekiranya mereka tidak kunjung lekas kelihatan hukum balasan atas suatu kezaliman. Jadi kata beliau, kalau ada katakan penguasa zalim yang ternyata kita melihat kok tidak nampak balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kezalimannya itu gitu. Kok tidak turun hukuman buat mereka atau siapapun yang berbuat zalim. Nah, Allah tegaskan, jangan sekali-kali kita menyangka seperti itu, karena Allah itu jelas memperhatikan mereka, orang-orang yang zalim gitu. Urusan Allah kapan mereka akan kemudian mendapatkan hukumannya. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Itu hanya karena ia diberi waktu kepada mereka sampai satu hari yang padanya segala pandangan akan tercengang-cengang gitu, akan kebingungan. Ya bisa jadi hukumannya nanti di akhirat. Dalam surah Ibrahim ayat 42, hanya mereka diberikan waktu gitu, untuk barangkali bertaubat, untuk barangkali mendapatkan hidayah, untuk barangkali kemudian merenungkan kekeliruan, lalu kemudian dia balik untuk berbuat baik gitu. Ittaqu da'watal mazlum. Lindungi dirimu dari doanya orang-orang yang dizalimi, begitu pesan Rasulullah kepada para penguasa, yakni setidak-tidaknya berdayanya orang yang engkau zalimi, sekurang-kurangnya ia akan berdoa meratapkan nasibnya kepada Ilahi.
Ya ini fa'innahu laysa bainu wa bainallah hijabun, karena sesungguhnya antara dia orang yang dizalimi ini dengan Allah Subhanahu wa taala tidak terhijab doanya, tidak terhalang doanya itu. Maka akan aman dan damailah suatu masyarakat selama ada pimpinan dan penguasa-penguasa yang dapat menginsafi bahwa wewenang yang berada dalam tangannya adalah amanah ilahi, amanah umat yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan supaya selemah jangan tertindas dan sekuat jangan melanda. Kemudian beliau bahas yang ketiga, bahwa harta juga karunia ilahi yang diamanahkan Allah kepada pemilik untuk mengurusnya. Menyempurnakan amanah harta berarti menggunakan harta itu sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma ilahi yang memberi amanah. Dan istilah agama disebut infak fi sabilillah. Kedudukan si pemilik adalah sebagai pengurus gitu, pengurus harta yang diamanahkan oleh Allah. Karena harta itu jelas hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alnakum mustakhlafina fih. Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah sebagian dari harta yang ia telah jadikan kamu pengurus tentangnya, tentang harta itu. Jadi harta sebagai barang amanah ilahi harus dinafkahkan. Dalam harta milik seseorang itu terkandung hak anggota-anggota masyarakat yang tidak berpunya. Wa fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Az-Zariyat 19. Dan dalam harta-harta mereka terkandung hak yang diakui dari orang yang meminta lantaran tidak punya dan dari yang bertangan hampa meskipun pantang meminta. Jadi hak milik mempunyai fungsi sosial, kata beliau. Harta tidak boleh ditumpukan sekedar untuk dihitung-hitung, lalu dipamerkan sebagai status atau simbol atau tanda gengsi dan dibiarkan steril, tidak menghasilkan apa-apa. Harta harus diproduktifkan. Masyarakat berhak atas daya guna dari harta milik orang perseorangan. Beliau kutip surah At-Taubah ayat 35, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Mereka yang menyimpan emas dan perak tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka azab yang pedih. Jadi harta memiliki fungsi ekonomis sebagai sumber untuk kesejahteraan bersama, untuk menimbun jurang antara yang punya dan yang tidak punya, dan akan bertambah majulah dan meratalah kemakmuran suatu umat apabila para pengusaha, pedagang, hartawan merasakan kecakapan dan kelebihan harta milik yang ada pada mereka sebagai amanah. Kemudian beliau berbicara terkait dengan bunga yang keempat atau hiasan yang keempat. Ibadah yang ikhlas dari ahli ibadah dan berdisiplinnya para petugas atau karyawan di berbagai bidang dan lapangan. Jadi langsung bagian 4 dan 5. Kedua-duanya, kata beliau, pada hakikatnya merupakan landasan atau infrastruktur prasarana yang kokoh di atas mana suatu masyarakat yang stabil dapat dibangun. Jadi kalau kita ingin membangun masyarakat stabil, masyarakat itu harus orang-orang yang ahli ibadah, cinta ibadah, disiplin dalam ibadah, juga masyarakat yang bekerja secara disiplin, secara profesional. Sebab hanya dengan ibadah yang tertib yang menertibkan hubungan kita dengan Khalik, dengan Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang dapat masing-masing kita membangun domir, hati nurani pribadi bertakwa. Dari hati nurani pribadi bertakwa inilah dapat terbentuknya hati nurani masyarakat bertakwa atau yang disebut orang dengan social conscience. Dan inilah yang akan merupakan tenaga pengendali, kata beliau, bukan yang dipasangkan dari luar berupa disiplin mayat, maksudnya disiplin yang harga mati dengan jalan paksaan, dengan regimentasi atau penghalauan massal dan lain-lain. Tapi suatu tenaga pengendali yang tumbuh berkembang dari dalam, yang bersumber kepada keimanan kepada Allah, dari kesadaran akan pembawaan dari kedudukan masing-masing sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Yang masing-masing anggota itu dimanapun dia berada mempunyai tanggung jawab terhadap Khalik yang menciptakan dan mengaruniakan hidupnya ini. Jadi kesudahannya, kata beliau,
kekuatan hati nurani pribadi yang bertakwa, yang menjelmakan kekuatan hati nurani masyarakat bertakwa, itulah yang akan dapat memelihara kita dan masyarakat kita dari proses kejatuhan, proses peluncuran yang berbahaya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallina alladzina hum ala salatihim daimuna walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal marhum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Surah Al-Ma'arij 19:27. Kita khulasahkan, kata beliau, kita ringkaskan di akhir ceramah Idul Fitri beliau ini. Teranglah kiranya, jelas kata beliau, bahwa kalau benar-benar kita ingin mengemban amanah penderitaan rakyat, dalam arti kata bahwa kita berjuang untuk memberantas penderitaan kita semua, sebab yang dinamakan rakyat itu ialah kita ini semua tanpa kecuali. Jangan kita lupa bahwa kekurangan sandang pangan itu bukanlah satu-satunya sumber penderitaan rakyat. Kekurangan minyak goreng, kekurangan bensin, kekurangan apalagi segala hal sandang pangan itu bukanlah satu-satunya sumber penderitaan rakyat, kata beliau. Tapi masih ada yang lain, yaitu lukanya rasa keadilan juga sumber penderitaan. Hilangnya jaminan hukum mengakibatkan penderitaan. Merosotnya rasa tanggung jawab menimbulkan penderitaan. Kekosongan jiwa dari pegangan hidup mengakibatkan tidak tahan menderita. Merosotnya moral dan akhlak memanggil datangnya penderitaan. Ini semua perlu diatasi bila kita benar-benar ingin menghentikan penderitaan rakyat itu. Dan kalau kita benar-benar hendak menegakkan negara yang adil dan makmur yang diliputi oleh keridhaan ilahi, maka haruslah kita menjadi benar-benar bahwa tiap kelebihan sesuatu apapun yang ada pada sisi kita, baik ilmu pengetahuan, kepintaran, harta kekayaan, kedudukan kekuasaan, itu semua adalah amanah dari Allah yang wajib kita gunakan sesuai dengan norma-norma ilahi yang memberi amanah. Untuk apa? Untuk keselamatan dan kesejahteraan bersama-sama, sesama manusia. Dan atas penggunaan itu masing-masing kita tidak bisa melepaskan diri dari pertanggungjawaban di dunia ini kepada sesama manusia dan di akhirat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap jiwa atau mental attitude yang demikian itulah penjelmaan yang nyata-nyata dari keimanan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, penjelmaan yang memberi isi kepada sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila yang menjadi tengah-tengah, menjadi gravitational center bagi sila-sila yang lain dari Pancasila itu, yang kita jadikan titik pertemuan landasan bersama dalam membina negara yang kita sama-sama cintai ini. Jadi demikian pula sebagai konsekuensinya tidak seorang pun di antara kita yang dapat membebaskan diri dari pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kesediaan untuk menunaikan amanah dengan tekun dan sungguh-sungguh, kesediaan dan kesanggupan untuk bertanggung jawab adalah ciri-ciri dari suatu bangsa yang mempunyai karakter, punya kebudayaan, moral dan akhlak yang bermutu. Innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Suatu umat hanya akan berdiri tegak selama akhlaknya bermutu tinggi. Ia akan runtuh lenyap bila akhlaknya pudar menghilang. Begitu kata-kata seorang ahli syair, kata beliau. Dan ada benarnya juga bila ahli sejarah berkata bahwa di waktu penduduk Athena yang cinta kemerdekaan dan kebebasan itu mulai menjadikan penghindaran diri dari pertanggungjawaban sebagai idam-idaman yang utama, maka di waktu itulah Athena mulai kehilangan kemerdekaannya sebagai bangsa dan tidak bangkit lagi sesudah itu, karena kemerdekaan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab. Begitulah peringatan dari sejarah, kata beliau. Inilah khutbah yang disampaikan oleh Buya Natsir rahimahullah ta'ala tahun 67 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Peringatan kepada para ahli ilmu, para ulama, cerdik pandai, intelektual, cendekiawan, agar amanah dengan ilmunya. Peringatan kepada penguasa, agar juga amanah terhadap kekuasaannya. Peringatan kepada
para pedagang, para pengusaha agar amanah terhadap harta yang dimilikinya, juga peringatan kepada para ahli ibadah, juga peringatan kepada para karyawan, para pekerja. Jika masing-masingnya ini bekerja dengan amanah, dengan baik, maka kemudian kebun yang digambarkan itu adalah kebun yang sejahtera, kebun yang maju, kebun yang berbudaya. Tapi iblis tentu saja tidak akan pernah diam. Iblis akan menggoda manusia-manusia tersebut yang memiliki kelebihan, sehingga kemudian mereka berbuat khianat amanah dengan ria, dengan kebakhilan, dengan kesombongan, dengan perkara-perkara yang lain yang kemudian menghancurkan sikap-sikap amanah. Nah, kalau kita mau maju, mau berjaya, kata Buya Natsir, kita harus mampu dan mau bertanggung jawab terhadap amanah yang dimiliki, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa amanah itulah maka kemudian negeri kita, bangsa kita dan umat kita akan benar-benar bangsa, negeri dan umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan dan nasihat dari Dr. Muhammad Natsir dari buku atau risalah berjudul Ilmu, Kekuasaan dan Harta adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dipergunakan sesuai dengan aturan-aturan ilahi. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami lalu kemudian mengambil istifadah dari nasihat beliau ini untuk peningkatan kualitas kehidupan kita di posisi apapun kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok pagi hari Jumat kita pun akan melanjutkan kajian kita mendaras pemikiran-pemikiran Buya Natsir rahimahullah taala di setiap pukul 5.30 sampai pukul 6. Rekan-rekan juga bisa mengikuti kajian ulangnya di channel YouTube Natsir Corner atau bisa follow Instagram Natsir Corner. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.